Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lana dengan NIM 420200408. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan tag HTML. Baik, di sini adalah nama-nama tag yang saya gunakan dalam proses pengkodingan. Di sini saya menggunakan tag sebanyak 20. Oke, sekarang kita berada di halaman Sublime Text, teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi Sublime Text. Oke, baik, langsung saja kita klik tanda kurung. Di sini kita klik HTML, enter. Nah, begini teman-teman. Kalau di enter begini tampilannya langsung otomatis. Di sini HTML, head, ada body, dan antara head dan body ada title, teman-teman. Title juga disebut dengan judul untuk membuat program kita, teman-teman. Misalnya di sini saya membuat judul dasar pemrograman web. Oke, kita Ctrl S dulu, teman-teman. Terus kita ke dokumen tadi yang kita buat, teman-teman. Di sini kita cek. Oke, teman-teman. Di sini sudah ada dasar pemrograman web. Tampilannya di atas sekali di sini, teman-teman. Dan kita lanjut ke Sublime Text-nya, teman-teman. Oke. Sekarang kita membuat antara body sini, teman-teman. Kita bikin misalnya paragraf. Nah, paragraf di sini tag P di sini yaitu paragraf, teman-teman. Jadi untuk nanti kita lihat fungsinya, teman-teman. Oke, di sini kita klik, kita enter. Oke, sama kita buka kurung lagi, kita ke H1, teman-teman. H1 harus dibalas dengan ditutup, teman-teman. Oke, kita enter. Seperti biasa kita buka H2 dan ditutup dengan atau dibalas lagi dengan tanda slash, teman-teman. Kalau misalnya ditutup itu ada tanda slash, teman-teman, garis miring gitu. Oke, lanjut ke H3. Ini kita bikin sampai H6, teman-teman. Jadi nanti teman-teman lihat saja bagaimana cara proses pembuatannya dan juga bagaimana apa fungsi dari H ini, teman-teman. Oke, kita tunggu, kita bikin sampai H6. Baik, oke, H6. Oke, sorry. Baik, tes H5, H6, teman-teman ya. Oke. Di sini kita beri nama misalnya contoh Yusuf Lana. Oke, nama saya sendiri, teman-teman. Oke, kita copy biar lebih cepat ya. Di sini kita copy paste saja. Kita paste. Oke, sama.
Oke, kita save teman-teman. Jangan lupa ya teman, untuk mengeceknya nanti kita Ctrl S dulu untuk menyimpan hasil yang kita buat teman-teman. Oke, jadi kita beri lagi B, itu untuk penutupnya teman-teman. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, ini teman-teman. Baik, dari di sini kita lihat ukuran yang terbesar ke terkecil teman-teman. Di sini ada H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Berbeda kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke Sublime Text lagi. Kita misalnya kita enter dulu teman-teman. Baik, kita buka kurung lagi. Di sini kita coba HR. Nah, HR di sini untuk membuat garis horizontal teman-teman. Misalnya Ctrl F S, kita refresh. Nah, ini ada garis horizontal teman-teman. Nah, ini tag HR teman-teman. Misalnya kita enter lagi, kita beri lagi HR. Oke, beri HR. Sorry, kita Ctrl S, kita lihat lagi, kita refresh. Nah, nih teman-teman, garis horizontalnya menjadi 2 karena di tag tadi ada HR 2 teman-teman. Ada 2 HR. Nah, misalnya kita sini beri tag BR. Oke, tag BR di sini kayak istilahnya enter teman-teman. Kayak itu, satu enter ke bawah. BR itu satu tag. Nah, kita refresh tuh kan teman-teman. Kita lihat di sini garis horizontalnya tadi menjadi jaraknya ke enter teman-teman. Oke, kita enter dulu teman-teman. Kita bikin B, tag B. Tag B ini bisa dikatakan untuk membuat teks tebal teman-teman. Misalnya nih, saya ketik Yusuf Lana. Nah, dan jangan lupa untuk tagnya ditutup dengan tanda slash teman-teman, maksud saya slash garis miring. Oke, kita Ctrl S, kita lihat fungsinya, kita refresh. Nah, ini teman-teman, Yusuf Lana ukurannya tebal teman-teman, ataupun tebal. Oke, kita ke tag I teman-teman. Tag I di sini untuk membuat teks miring ataupun italik. Misal nih teman-teman, saya mau klik lagi nama saya Yusuf Lana. Oke, jangan lupa untuk ditutup, ditandai dengan slash. Kita Ctrl S, kita lihat teman-teman, kita refresh. Nah, teman-teman lihat, nama Yusuf Lana menjadi miring ataupun italik. Berbeda kan teman-teman dari yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut.
Oke, baik, sekarang kita enter, kita bikin tag U teman-teman. Oke, tag U di sini untuk membuat teks jadi bergaris bawah teman-teman. Misalnya nih, nama saya, klik lagi Yusuf Lana, slash, jangan lupa ya teman-teman. Oke, kita Ctrl S, kita lihat dan kita refresh. Nah, Yusuf Lana sedang bergaris bawah teman-teman. Nama Yusuf Lana sudah bergaris Yusuf Lana. Ini biasanya juga ada di Word teman-teman. Kontrol ada di Word, ada B untuk bold, ada I untuk miring, ada U untuk garis bawah. Di sini hampir sama sebenarnya kegunaannya teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke small. Text small. Oke. Text small di sini untuk membuat teks menjadi kecil teman-teman. Teman-teman mungkin teman-teman sudah tahu pengertian small itu apa kan? Jadi langsung saja, misalnya nih saya klik nama saya lagi. Oke, Yusuf Lana. Oke, kita tutup lagi slash. Oke, kita Ctrl S, kita pergi ke sini teman-teman, kita refresh lagi. Nah, untuk ukurannya menjadi lebih kecil teman-teman. Sini. Ini untuk ukurannya mungkin tergantung dari hurufnya ya teman-teman. Jadi di sini kita lanjut ke sini teman-teman. Oke, kita enter. Kita di sini membuat tag pre teman-teman. Tapi di sini kita mau ke garis baru ataupun kita enter. Di sini kita beri BR untuk ke bawah. Jadi di sini kita tag pre. Pre di sini untuk memformat teks kalimat teman-teman. Misalnya nih, saya klik ibu sedang pergi ke pasar misalnya nih teman-teman. Oke. Tutup lagi. Jangan lupa untuk penutupnya itu diberi slash teman-teman. Kita Ctrl S, kita pergi, kita refresh. Nah, di sini teman-teman. Di sini ada penulisan yang agak berbeda gitu teman-teman. Misalnya nih, ada yang penulisannya tidak terlalu jarang, ada yang tidak, ada yang rapat misalnya teman-teman. Agak berdempetan gitu maksudnya teman-teman. Misalnya nih, kita coba lagi. Kita biar dulu, kita ke garis baru di bawahnya. Saya suka memancing. Sorry teman-teman, maaf. Maksud saya kita enter. Ini stack pre lagi. Nah, di sini teman-teman. Misalnya saya suka memancing di sungai, misalnya teman-teman. Sungai misalnya. Oke, jangan lupa untuk tanda flashnya teman-teman untuk menutupnya. Oke, kita refresh. Nah, di sini saya suka sama di sungai itu penulisannya betul teman-teman. Tapi untuk memancing di sini agak berdempetan teman-teman. Agak terlalu jarak antara, misal nih jarak antara M dengan E selalu berdempetan karena di sini tag pre ini untuk memformat teks kalimat teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke. Kita lanjut ke tag delete. Kita biar dulu teman-teman. Kita bikin
enter. Kita ke tag del. Baik, del sendiri di sini adalah tag untuk membuat keterangan dihapus atau bergaris tengah, teman-teman. Misalnya saya tidak suka makan pare, misalnya teman-teman. Oke, kita slash del. Oke, kita Ctrl S. Kita lihat apa fungsinya. Kita refresh. Nah, kata saya tidak suka makan pare ini bergaris, teman-teman, sesuai dengan tag del-nya untuk membuat keterangan dihapus ataupun kayak tidak berfungsi gitu, teman-teman, kayak dicoret. Oke. Oke, sekarang kita membuat tag center. Tag center di sini adalah tag untuk membuat rata tengah, teman-teman. Bagaimana? Nah, di sini kita berikan misalnya PT Sumber Jantin. Biasanya untuk penulisan ini ada di surat, teman-teman. Kan biasa tuh ada di kopnya tengah-tengah. Bagaimana sih cara fungsi dari center ini? Kita lihat, kita slash dulu. Oke, kita Ctrl S, teman-teman. Kita pergi, nah kita refresh. Nah, lihat teman-teman, PT Sumber Jantin berada di tengah-tengah. Yang lainnya, misalnya yang teman-teman lihat di sini, yang Sulana apa, nah di sini berada di kiri, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita membuat tag from, teman-teman. Tag from di sini untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna. Misalnya saya mengetik Anda sedang berada di Jakarta, misalnya, teman-teman. Oke. Jangan lupa untuk bentuknya beri slash. Oke, slash from. Oke, sorry nggak ada slashnya, kita beri dulu. Oke, sip. Kita Ctrl S, teman-teman. Kita lihat, refresh. Nah, ini teman-teman, ini hampir nggak ada juga pengaruh sih, tapi di sini intinya untuk membuat sebuah form HTML, teman-teman, untuk input pengguna. Oke, sekarang kita ke tag button, teman-teman. Tag button sendiri di sini untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik. Misalnya saya bikin klik aja di sini, teman-teman, misalnya. Oke. Kita tutup tanda slash. Oke, kita Ctrl S dan kita lihat, refresh. Nah, coba teman-teman lihat,
di sini kayak ada, misalnya kita klik teman-teman, bisa diklik kata-katanya ataupun teksnya teman-teman, dan seperti ada tabelnya gitu teman-teman. Oke, baik, kita bikin tag mark teman-teman. Sini kita biar dulu. Baik, kita enter, kita buat tag mark. Tag mark ini adalah tag untuk membuat tag yang disorot, misalnya, atau ditandai. Kita lihat bagaimana maksud dari tag mark ini. Misalnya saya klik yang ada warnanya. Oke, kita slash. Oke, kita Ctrl S, kita lihat, kita refresh. Nah, lihat teman-teman, klik yang ada warnanya ini berubah menjadi kuning teman-teman. Jadi fungsi dari tag mark ini bisa dikatakan kata-kata yang disorot teman-teman, teks yang disorot ataupun teks yang ditandai. Oke, kita lanjut ke tag input teman-teman. Tag input di sini untuk membuat tipe inputan pada form yang akan dibuat, teman-teman. Misalnya nama saya lagi nih teman-teman, Yusuf Lana. Oke, misalnya kita tutup dengan slash teman-teman. Oke. Oh, sorry teman-teman, di sini salah penutupnya. Jadi kalau misalnya di sini awalnya input, jadi penutupnya juga input teman-teman. Oke, kita Ctrl S, kita lihat, refresh. Nah, lihat teman-teman, ini adalah fungsi dari tag input teman-teman, membuat form pada yang akan dibuat nama kita menjadi. Oke, baik, kita lihat sudah berapa tag yang kita gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.